pagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang terhormat. Pada hari ini Rabu tanggal 18 Agustus saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Pangkatan dan mudah-mudahan kami dapat lulus semua. Terima kasih. Dan ini adalah kartu identitas saya. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Kurang semangat. Apa kabarnya? Iya, ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Nggak ada yang kena banjir. Ada yang kena banjir? Nggak ada. Oke. Kali ini kita akan mulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kali ini Bapak minta yang memimpin doa si Rizwanto. Silakan Rizwanto. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi untuk menumbuhkan semangat kita, untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita akan bernyanyi lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Dan Bapak undang untuk berdiri semua. Oke, ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Nanti yang namanya Bapak panggil, silakan menyahut. Tioma. Hadir, Pak. Rati. Hadir, Pak. Bernita. Hadir, Pak. Clara. Hadir, Pak. Rizwanto. Hadir, Pak. Putra. Samuel. Hadir, Pak. Rizky. Tiarma. Hadir, Pak. Roida. Hadir, Pak. Patan. Hadir, Pak. Angel. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya? Iya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, coba dulu diperhatikan ke bawah ada nggak sampah-sampahnya. Kalau ada silakan buang ke tempatnya. Kalau ada sampah-sampah di bawah, buang ke tempatnya. Ada? Tidak ada ya? Oke. Iya. Kemudian kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bapak mau bertanya, apa materi kita minggu lalu?
Mengenai apa? Mengenai HAM. Ya, apa itu HAM? Hak asasi manusia, ya. Jadi HAM itu, hak asasi itu adalah hak yang paling dasar yang kita peroleh sejak lahir, yang tidak diberikan oleh siapapun kepada kita, karena itu adalah hak mutlak kita, ya. Hak yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu hak untuk hidup, ya. Ya. Untuk kali ini materi kita tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara, ya, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian, ya. Ya, jadi sebelumnya apa gunanya atau apa tujuannya atau apa manfaat yang akan kita peroleh jika kita mempelajari tentang Kementerian Negara? Ya, ada beberapa kompetensi yang akan kita capai dari pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, setelah kita belajar tentang Kementerian Negara, Bapak harapkan kita dapat membangun nilai-nilai kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian juga Bapak mengharapkan kita nanti dapat menganalisis kedudukan dan fungsi kementerian, ya, fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kemudian menganalisis lembaga pemerintahan non departemen, ya. Ya, berikutnya menyaji hasil analisis, ya, tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara, ya. Berarti dikatakan menyaji, yaitu nanti bisa kita sampaikan pada saat presentasi setelah diskusi kelompok, ya. Kemudian mengkomunikasikan itu, ya, itu kita berdiskusi sesama teman, ya, artinya kita ada berkomunikasi sesama teman tentang membahas tentang kementerian, fungsi atau kedudukan daripada Kementerian Negara Republik Indonesia, ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya tadi itu menganalisis kedudukan, menganalisis lembaga-lembaga non kementerian, ya, dan menyaji hasil analisis yang setelah kita diskusikan nanti. Ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mau menunjukkan sebuah video yang akan kita amati. Nanti kita perhatikan videonya, ya, kira-kira apa yang bisa kita tangkap isi daripada video tersebut, atau kira-kira apa permasalahan yang ada pada video tersebut. Ya, nanti boleh dituliskan, sekalian melihat videonya, boleh dituliskan di bukunya, kira-kira apa yang bisa kalian pahami atau apa yang kalian tanyakan tentang video. Tuh. Paham? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim. Sudah kurang dari 2 pekan, KPK kembali menetapkan seorang menteri sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dana bansos COVID-19. Apakah aliran dana kasus korupsi ini akan berhenti sampai pada Mensos? Hari ini kita membahasnya bersama dengan alumni pidana pencucian uang yang juga dekat Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Yanti Ganarsi. Selamat sore, Bu Yanti. Selamat sore. Bu Yanti, jadi ini modus yang mengambil jatah Rp10.000 dari setiap paket sembako Rp300.000 itu adalah modus lama atau hal baru di modus seperti ini? Sepertinya ya, kalau untuk dana bencana bansos itu dia seperti itu modusnya. Ya, dari kami sebenarnya seperti itu, ini bukan sesuatu yang baru. Tapi sebetulnya sejak awal kan itu sudah khawatir. Besar sekali kan sampai 2020 itu sekitar 3 ya, 4 triliun itu. 5,9 triliun Bu Yanti totalnya. Iya, enggak untuk bansos itu. Untuk bansos itu kan banyak sekali. Kenapa ya? Itu kan kita udah khawatir sekali pengawasannya bagaimana. Gitu kan di daerah juga ada masalah. Banyak orang-orang yang harus menerima tidak menerima, yang tidak harus malah terima. Ini kan ada sesuatu yang kita khawatirkan sebetulnya. Kalau tadi informasi dari KPK total yang diberikan kepada vendor yang memberikan suap kepada Menteri Sosial adalah 5,9 triliun yang diolah atau dikerjakan oleh vendor tersebut Bu Yanti. Jadi
ada beberapa tahapan pemberian jatah 10.000 kepada Menteri Sosial. Itu tidak sendiri atau secara bersama-sama, Bu Yanti bisa jelaskan? Ya, pasti tidak sendiri ya. Ini awalnya kasus ini adalah kalau menterinya kan pengembangan kasus dari OTP ya, dari OTP pejabat pemegang komitmen kan. Ini kan di OTP kemudian dikembangkan ada menterinya. Nah, kita lihat aja dari 300.000 seharusnya 10.000 untuk menterinya. Nggak mungkin kan ini dapat dari uang vendor. Ini pasti ada kerugian negara. Karena yang 5,sekian triliun itu yang harusnya menjadi hak masyarakat, jumlahnya berapa pun pasti berkurang. Artinya apa? Ada kerugian yang ditanggung oleh negara, di mana negara merasa harus memberikan per orang di Indonesia itu harganya sekian, tapi kemudian dipotong. Tidak mungkin vendor menyuap tanpa dia ingin dapat untung, itu tidak mungkin. Oke, Ibu Yanti tadi bertanya soal total anggaran di Kementerian Sosial. Saya coba cari dan ternyata besar sekali, betul kata Bu Yanti. Total anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional separuhnya itu memang diberikan ke Kementerian Sosial 204,95 triliun. Itu Bu Yanti. Bu Yanti bisa dijelaskan ada suap, ada gratifikasi, ada kerugian negara dalam korupsi. Kalau di kasus Pak Menteri Sosial ini apa? Jadi gini, di kasus Menteri Sosial ini kan tidak sendiri ya, bukan sendiri. Apalagi ada yang menyuap itu kan, yang menghubungi penyuap itu kan bukan Pak Menteri sendiri pastinya kan. Ada pejabat dan sebagainya. Kemudian ada yang, kemudian pada akhirnya skemanya, Pak Menteri itu menerima suap, ada yang menyuap. Tapi sebelum ada persetujuan suap menyuap ini, kan protokol ini, tentu ada pembahasan. Sehingga tidak saja itu langsung ditunjuk langsung, kan gitu. Nah ini kan kita lihat, ada kan melawan hukumnya, ketika menunjuk langsung, itu kan ada. Jadi kalau yang dibahas oleh masyarakat yang geram gitu ya, mengatakan inilah saatnya pidana mati bisa dijatuhkan Pak, karena ini berkaitan dengan bencana yang luar biasa memprihatinkan, kan dari bansos bahkan menterinya sendiri, ya. Dalam kajian perbuatan tindak pidananya itu kan pelakunya bermacam-macam statusnya, maksud saya pelakunya itu bisa dijerat dengan pasal-pasal yang berbeda. Baik, Bu Yanti, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Kami ajak pemirsa dulu untuk menuju ke gedung KPK karena saat ini akan dilakukan rilis juga. Tampaknya masih dalam persiapan, kita masih menunggu karena memang dijadwalkan sekitar pukul 16.30. Saya ingin tegaskan tadi sembari kita menunggu Bu Yanti, tegaskan lagi, jadi ada di media sosial juga begini ceritanya. Kok disebutkan oleh Menko Polhukam dan Ketua KPK bisa dihukum pidana mati? Karena ini kan tidak ada kerugian negara, hanya diberi suap 17 miliar. Apa penjelasan Bu Yanti? Dan ini kita harus menelusuri ya, karena mudah itu mengatakan tidak ada kerugian negara. Ini kan dana itu sudah dibocorkan, maka 2021 pun sudah ada angkanya hampir 600 triliun, kalau nggak salah berapa kali dari yang sekarang ini 200 sekian. Jadi itu kan saya katakan apa ya, di antara para pelaku itu tidak ada yang melakukan tindak pidana korupsi yang pasal 2, melawan hukum, merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Itu kan ada beberapa pelaku. Kan ada yang menerima suap saja, ada yang menyuap. Dalam hal ini Menteri Sosial yang diduga menerima suap ya Bu Yanti ya? Itu tadi videonya. Iya. Apa yang kalian pahami tentang video itu, atau apa mengenai apa isi dari video itu? Tentang korupsi dana bansos. Siapa yang korupsi? Menteri Sosial. Jadi apa hubungannya dengan materi kita ini? Materi kita tadi kan tentang kedudukan Kementerian Negara. Ya. Jadi apa hubungannya kira-kira dengan video tadi? Ini lembaga pemerintahan kita. Ya, lembaga pemerintahan Indonesia, ya. Kemudian
Kementerian Negara Republik Indonesia itu terdiri dari Departemen, Kementerian Negara, dan Kementerian Koordinator. Ya, jadi ada beberapa dalam semua menteri itu masih terbagi-bagi atau ada pengelompokan-pengelompokannya. Ya, ada yang dikatakan kementerian yang memimpin departemen. Ya, ada juga kementerian negara. Kemudian ada juga menteri koordinator. Ya, koordinator. Kalau menteri koordinator ini paham maksudnya? Hah? Kenapa? Menteri apa aja kira-kira yang berhubungan dengan perekonomian? Coba dulu dicari. Pengawasan pembangunan. Ya, apa dia? Menteri Pertanian, bisa juga ya. Menteri Perhubungan. Kelautan dan Perikanan. Ya. Kalau kelautan dan perikanan, perekonomian atau kemaritiman? Semua menteri itu diangkat oleh presiden. Ya. Jadi kepada siapa menteri itu bertanggung jawab? Kepada presiden, karena yang mengangkat menteri itu adalah presiden. Ya. Iya. Ya, ini susunan Kabinet Indonesia Bersatu, ya, yang memimpin departemen. Yang pertama ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Keuangan, Energi, ya, Perindustrian, Perdagangan, dan lain-lain. Ya, sampai kepada Komunikasi dan Informasi. Ya, iya. Kemudian ini yang menjadi Kementerian Negara. Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Negara Lingkungan Hidup, ya, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, kemudian Menteri Koordinator, ya, ada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, ada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, ada Menteri Koordinator Perekonomian, ya. Ini bisa berubah, ya, bisa berubah pada masa-masa periode presiden. Ada yang namanya Sekretariat Jenderal atau disingkat dengan Sekjen, ya, disingkat dengan Sekjen. Itu dalam Kementerian Negara Republik Indonesia, ya. Jadi istilahnya ini Sekjen ini menteri, setingkat di bawah menteri. Ya, kemudian ada namanya Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal itu disingkat dengan Irjen, ya, Kementerian Republik Indonesia, ya. Fungsinya apa? Ya, sama juga membantu yang ada di setiap departemen atau kementerian, ya, yang menjadi tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementeriannya, ya. Jadi Inspektorat Jenderal itu dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal atau disingkat dengan Irjen. Tapi bukan maksudnya jenderal dalam militer, ya. Berbeda yang dimasukkan di sini, ya. Berbeda. Kalau dalam militer itu jenderal udah pangkat yang tertinggi, ya. Jadi kalau dalam kementerian ini, contoh dalam Kementerian Keuangan, ya, ada Inspektorat Jenderal. Itu biasa ke sini, ya. Atau ada, kan nanti kan ada perwakilan-perwakilannya di setiap daerah. Jadi mereka juga memeriksa keuangan atau mengawasi pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi, ya, mengawasi keuangan negara apakah berjalan di setiap daerah. Itu dia. Kemudian ada Sekretariat Negara, ya, Sekretariat Negara RI atau Setnek, ya, atau Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, ya. Ini adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, ya. Jadi ini tanggung jawabnya langsung kepada presiden karena tugasnya membantu presiden. Buat satu diskusi kelompok
ya, membahas tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara, ya. Kira-kira apa yang kalian pahami atau apa yang kalian diskusikan tentang kementerian negara, ya, tentang kementerian negara di Indonesia. Ya, apakah itu nanti mulai dari landasannya, ya, landasan dasarnya, ya kan pasal 17 ayat pasal 17 Undang-Undang Dasar, ya. Itu mengatakan tentang presiden mengangkat menteri negara. Presiden juga menerima duta dan konsul. Pasal 17 itu. Iya, jadi coba diskusikan, dituliskan hasilnya di LKPD yang sudah dibawa pagi tadi, ya, tentang fungsi kedudukan kementerian negara apa-apa saja, ya, atau apa yang kalian pahami tentang kementerian negara. Bisa? Oke, coba kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Ini satu kelompok, 1, 2, 3, 4, satu kelompok. Ini bagi dua, 1, 2, 3, ini ke sini satu. Berarti si Bernita ke sana. Bisa? Oke, ya, silakan kembali. Ini hadap sana aja, hadap sana. Oke. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit. Satu, silakan kelompok 1. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara. Tugas Kementerian Negara yaitu mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan pada bidang tertentu. Jika ada yang ingin bertanya, kalian silakan. Saya bertanya dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Bagaimana kedudukan dan fungsi Kementerian Negara yang bisa jelaskan? Dengan kelompok 1 mengenai diskusi, hasil diskusi kelompok mereka ada lagi? Oke, pas. Oke, kalau tidak ada lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan duduk. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang kedudukan negara. Kementerian Negara adalah lembaga penyelenggara pemerintah negara yang dipimpin oleh Menteri Negara dan berada di bawah Presiden. Tugas Kementerian Negara mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan pada bidang Ya, ada yang mau bertanya? Oke, silakan dari kelompok 1. Pertanyaannya ialah, sebutkan beberapa tugas Kementerian Negara. Oke, sebutkan beberapa tugas Kementerian Negara. Silakan dijawab dari kelompok 2. Pagi. Enggak, buka. Oke. Kementerian mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 1. Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 menyelenggarakan fungsi yaitu Pada kelompok 3, oke, silakan. Bernita, silakan. Oke, silakan. Apa fungsi Kementerian Koordinator? Yang mulia. Oke, silakan duduk. Ya, jadi setelah kita diskusi, Bapak akan melakukan tes atau kita lomba tercepat. Yang kita jawab dari ini adalah siapa yang paling cepat menjawab. Setiap pertanyaan ada 20 detik waktunya. Saya buat 20 detik. Kemudian
Ada dua jenis pertanyaan, ada yang ganda, ada yang salah. Silakan dilakukan ya. Tunggu namanya dulu ya. Sudah semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 11. Semua. Belum. Sudah. Pendidikan Pancasila di Kewarganegaraan adalah singkatan dari. Satu lagi ya, juga. Satu orang salah. Satu orang salah. Singkatan pendidikan akademi lihat, oke. Soal berikut. Ya, ini yang paling tinggi. Ica Melani, mana Ica Melani? Oke, ya. Mudah-mudahan Mas bisa yang tertinggi. Soal berikut. Persatuan Indonesia adalah sila keberapa? Oke, silakan jawab. Cepat, waktu habis. 2 detik lagi. Ada 2 orang yang salah. Aduh, siapa salah? Kita lihat siapa lagi yang tertinggi. Oh, David. Kemana David? Soal berikut. Berapakah pasal dalam Undang-Undang 1945? Oke, 5 detik lagi. Cepat. Waktu habis. Ada nama 1000. Waktu habis. Tujuh orang menjawab benar. Ya, benar atau salah? Kalau benar, true apa? Silakan. Waktu habis. Wah. Masih dipegang oleh Rati. Dan nilainya sudah 10.000 ya. Mengejar. Oke, soal terakhir. Berapakah sila dalam Pancasila? Ayo. Kalau sempat ada yang salah. Oke, kita lihat dulu siapa yang tertinggi. Ya, tertinggi ketiga. Wendy. Tertinggi kedua, Ali. Pertama, siapa dia? Siapakah dia? Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya kira-kira ada yang belum dipahami? Udah paham semua? Oke, ya. Kemudian Bapak mau coba kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Oke. Kesimpulan dari bahwa Kementerian Negara dibentuk bertujuan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya bahwa kementerian itu diangkat, ya, kedudukannya dalam negara itu adalah sebagai
membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, jadi menteri itu, semua menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Oke, ya itu demikian kesimpulannya. Bapak bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, ya jadi sebelum kita pulang, nanti di rumah, sebelum kita pulang, ini ada tugas di rumah, kerjakan yang di tugas mandiri 1 dan tugas mandiri 2, yang di LKPD. Paham kan? Ya. Nanti di tugasnya itu ada tabel, pertama presiden keberapa, kemudian di sampingnya nanti nama presiden, kemudian nama kabinetnya. Contoh, Soeharto presiden keberapa, ya kan? Nah. Kemudian nama kabinetnya apa, kan gitu. Ya, kemudian di bawah nanti kedua, yang tugas mandiri 2. Waduh. Tugas mandiri 2 itu ada menteri koordinator. Ya. Ada kolom menteri koordinator, di sampingnya nama kementeriannya apa dan tugasnya. Oke. Contoh, menteri koordinator bidang politik dan keamanan, ya. Dia nanti di sampingnya menteri apa-apa aja. Paham? Kemudian menteri bidang perekonomian. Ya, nanti di sampingnya ada menterinya apa-apa aja. Paham? Oke, itu yang menjadi tugasnya. Minggu depan Bapak tagih. Oke? Iya, jadi sebelum pulang kita berdoa. Siapa yang pimpin doa? Baiklah, kita sebelum pulang, adik-adiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Iya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi karena kita masih masa pandemi COVID-19, jadi jangan banyak keluar rumah, ya. Selalu ingat patuhi protokol kesehatan, ya, pakai masker. Jadi, udah? Paham? Oke, dan selamat pagi. Kita pelajar Pancasila.